Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadiansyah, NIM 2327 1101 00003. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Lampung, yaitu akan menjelaskan tentang Kapita Selekta Pendidikan, tugas untuk memenuhi syarat dari Bapak Ferry Fernadi MPD. Nah, ini saya akan menjelaskan sedikit tentang penjelasan dari materi kajian historis sistem pendidikan dan pembaruan di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia sebuah tinjauan historis. Sistem pendidikan Indonesia telah mengalami berbagai transformasi seiring berjalannya waktu. Berikut adalah gambaran umum berkembangnya dalam metode tersebut. Masa kolonial. Pendidikan pada masa ini lebih berorientasi pada kepentingan penjajah. Akses pendidikan terbatas dan kurikulumnya lebih menekankan pada keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan kolonial. Masa kemerdekaan. Setelah merdeka, Indonesia segera merumuskan sistem pendidikan nasional yang lebih inklusif dan demokratis. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Orde Baru. Pada masa ini, pendidikan difokuskan pada pembangunan nasional. Kurikulum menekankan pada disiplin dan penguasaan pengetahuan akademik. Reformasi. Era reformasi membawa angin segar bagi pendidikan di Indonesia. Muncul berbagai tuntunan untuk memperbaiki kualitas pendidikan, meningkatkan otonomi daerah, dan mengembangkan kurikulum yang lebih relevan. Pembaruan sistem pendidikan. Di sejumlah upaya pembaruan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Antara lain, 1. Kurikulum. Kurikulum terus mengalami pembaruan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Kurikulum 2013 misalnya menekankan pada pembelajaran aktif dan pengembangan karakter. 2. Teknologi. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran semakin digalakan atau ditekankan untuk meningkatkan efektivitas dan menarik minat siswa. 3. Otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah dalam mengelola pendidikan, sehingga memungkinkan adanya inovasi dan penyesuaian dengan kondisi lokal. 4. Merdeka belajar. Kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada satuan pendidikan dalam mengembangkan program pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan daerah. Tantangan dan isu kontemporer. Meskipun telah banyak upaya pembaruan, sistem pendidikan di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan seperti yang pertama, kualitas guru. Kualitas guru masih menjadi salah satu tantangan utama. Perlu upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru. Yang kedua, persebaran fasilitas. Akses terhadap fasilitas pendidikan yang memadai masih belum merata, terutama di daerah terpencil. Ketiga, relevansi kurikulum. Kurikulum perlu terus dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan di dunia kerja. Yang keempat, pembiayaan. Pembiayaan pendidikan masih menjadi tantangan, terutama bagi keluarga dengan ekonomi lemah. Kesimpulan dari inti di atas yaitu tentang sistem pendidikan di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang dan terus mengalami dinamika. Upaya pembaruan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menjawab tantangan zaman. Namun, masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
ingin tahu lebih lanjut mengenai aspek tertentu dari sistem pendidikan di Indonesia, misalnya kamu ingin mengetahui lebih dalam tentang kurikulum 2013 dan peran teknologi dalam pendidikan, atau tantangan apa saja yang dihadapi oleh guru di daerah terpencil ataupun ya di daerah-daerah lainnya. Mungkin itu saja penjelasan sedikit dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.